Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas topik penting yaitu sistem ekonomi. Kalian pernah nggak sih berpikir bagaimana sebuah negara mengatur kegiatan ekonominya? Dari mulai produksi, distribusi, hingga konsumsi. Nah, setiap negara punya cara sendiri loh. Yuk kita pelajari bersama supaya lebih paham. Sebelum kita menuju ke materi, aku sangat berharap nih setelah menonton video ini, kalian bisa menjelaskan pengertian sistem ekonomi, kedua, membedakan berbagai jenis sistem ekonomi, ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi, serta penerapannya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Oke teman-teman, menurut kalian, sistem ekonomi itu apa sih? Menurut Cheng dan teman-teman, sistem ekonomi adalah suatu cara masyarakat untuk mengatur sumber dayanya. Sementara, menurut Adam Smith sendiri, sistem ekonomi merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kesejahteraan. Jadi, sederhananya, sistem ekonomi itu adalah kerangka bagaimana negara mengelola sumber daya untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Oke, selanjutnya kita ke sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional dijalankan berdasarkan adat dan tradisi, contohnya masyarakat pedesaan di India atau suku Maasai di Afrika. Kelebihannya sendiri, hidup sederhana, gotong royong, dan ramah lingkungan. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah teknologi yang rendah, produktivitas kecil, dan sulit berkembang karena masih mengandalkan alam. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis memberi kebebasan penuh kepada individu untuk berusaha. Pemerintah hanya mengawasi sedikit. Negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menganut sistem ini. Kelebihan sistem ini terletak pada kebebasan berusaha, persaingan yang sehat, dan inovasi yang tinggi. Dalam sistem ini, masyarakat diberikan kebebasan penuh untuk berproduksi, menjual, dan mengembangkan usahanya sesuai kemampuan masing-masing tanpa banyak campur tangan pemerintah. Persaingan antar pelaku usaha mendorong terciptanya efisiensi dan peningkatan kualitas produk, sehingga inovasi berkembang pesat demi menarik minat konsumen. Namun, sistem ekonomi liberal juga memiliki kekurangan yang cukup menonjol, yaitu ketimpangan sosial ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Karena tujuan utama sistem ini adalah mencari laba, perbedaan antara pemilik modal dan pekerja menjadi sangat besar. Selain itu, orientasi pada keuntungan sering membuat pelaku usaha mengabaikan kesejahteraan buruh serta kelestarian alam, sehingga muncul masalah sosial dan lingkungan yang sulit dikendalikan. Oke, next. Kita lanjut ke sistem ekonomi komando. Berbeda dengan liberal, sistem ekonomi komando dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Negara menentukan apa yang diproduksi, berapa banyak jumlahnya, dan siapa yang mendapatkannya. Sistem ekonomi komando memiliki kelebihan utama, yaitu pemerataan ekonomi dan stabilitas sosial. Dalam sistem ini, pemerintah memegang kendali penuh terhadap seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi. Tujuannya adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan kesempatan dan kesejahteraan yang sama. Dengan perencanaan terpusat, pemerintah dapat mengontrol inflasi, mengurangi pengangguran, serta menjaga kestabilan ekonomi secara menyeluruh. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, seperti kurangnya inovasi, birokrasi yang lambat, dan terbatasnya kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan ekonomi. Karena semua keputusan diatur oleh pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha memiliki ruang yang sangat kecil untuk berkreasi dan berinovasi. Proses pengambilan keputusan juga sering memerlukan waktu yang lama akibat birokrasi yang rumit. Selain itu, kebebasan individu dalam memilih pekerjaan, memproduksi barang, atau berinvestasi menjadi sangat terbatas karena segala aktivitas ekonomi telah ditentukan oleh negara. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran.
merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, mekanisme pasar tetap berperan penting dalam menentukan harga dan produksi, tetapi pemerintah juga ikut mengatur dan mengawasi agar keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tetap terjaga. Kepemilikan faktor produksi bersifat campuran antara swasta dan negara, di mana pemerintah berperan mencegah monopoli, melindungi konsumen serta pekerja, dan melakukan redistribusi kekayaan melalui pajak dan program sosial. Sistem ini memiliki keunggulan karena mampu menggabungkan efisiensi pasar dengan pemerataan sosial. Persaingan usaha mendorong inovasi, sementara pemerintah menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti potensi birokrasi berbelit, campur tangan pemerintah yang berlebihan, serta kemungkinan munculnya kesenjangan sosial. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran antara lain Indonesia, Prancis, Swedia, dan Malaysia. Kemudian, sistem ekonomi apa sih yang dianut oleh Indonesia? Seperti yang aku bilang tadi, Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi campuran yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri utama dari sistem ini, yang pertama, demokrasi ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua, gotong royong dan keadilan sosial. Yang ketiga, negara menguasai cabang produksi penting, tapi masyarakat tetap diberi kebebasan berusaha. Tujuannya bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oke, begitulah teman-teman pembahasan kita hari ini. Nah, setiap sistem ekonomi memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang terpenting, sistem ekonomi harus mampu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan terus belajar ekonomi dengan semangat. Bye-bye.